An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhillat lana maitatani wa damani, telah dihalalkan untuk kita maitatan, yaitu dua bangkai, wadaman, yaitu dua darah. Fa ammal maitatan, maka adapun yang dua bangkai, fal jarad wal hutu, itu adalah al jarad belalang, wal hutu yaitu ikan. Wa ammad daman, adapun dua darah, yaitu fattihal wal kabidu, yaitu hati dan limpa. Akhrajahu Ahmadu wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun, telah mengeluarkannya Ahmad dan Ibnu Majah, dan di dalamnya ada kelemahan. Ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam takhrijnya ia juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dari jalan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu'. Wa hadza isnadun dha'ifun, ini sanadnya dhaif, sebagaimana dikatakan oleh Hafiz Ibnu Hajar, lidha'fi Abdurrahman ibn Zaid bin Aslam, karena kelemahan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Qala Abdullah bin Ahmad, telah berkata Abdullah bin Ahmad, sami'tu abi, aku mendengar bapakku, ya, yudha'ifu Abdurrahman, beliau mendhaifkan Abdurrahman, ya. Wa qala rawah hadisan munkaran, ia meriwayatkan hadis yang mungkar, yaitu uhillat lana maitatani wa damani, telah dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Wa dha'afahu Ibnul Madini jiddan, Ibnul Madini mendhaifkannya, benar-benar mendhaifkannya. Begitu pula Imam An-Nasa'i dan Abu Zur'ah dan selain mereka. Bahkan Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan laisa huwa mimman yahtajju ahlul ilmi bihadithihi li su'i hifdhihi. Jadi dia itu bukanlah orang yang ahlul ilmi berhujjah dengan hadisnya karena buruknya hafalannya, ya. Itulah dia. Telah meriwayatkannya juga Ad-Daruqutni wal Baihaqi min riwayat Sulaiman bin Bilal, dari riwayat Sulaiman bin Bilal, an Zaid bin Aslam an Ibnu Umar mauqufan, dari Zaid bin Aslam, ya, dari Ibnu Umar secara mauquf. Qala al-Baihaqi, berkata Imam Baihaqi, wa hadha isnadun sahih wa huwa fi ma'na al-musnad. Kata Baihaqi, inilah yang sanadnya sahih, ya, dan dia dalam makna al-musnad, yaitu masuk dalam kategori hadis yang musnad. Kemudian selanjutnya begitu pula sahahal waqfa Abu Zur'ah, ya, telah mensahihkannya bahwa dia hadis yang mauquf, yaitu Abu Zur'ah wa Abu Hatim dan Abu Hatim. Wa hadzal mauquf lahu hukm raf'i, tapi mauquf dihukumi sebagai hukum raf'i atau marfu' hukman. Kama dzakara Baihaqi, sebagaimana dikatakan oleh Baihaqi. Wa qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, hadza haditsun hasanun, ini hadis hasan. Wa hadzal mauquf fi hukm raf'i atau fi hukm marfu', ini yang mauquf tapi dihukumi marfu' atau marfu' hukman. Lianna qala sahabi, karena qala sahabi, uhilla lana kadza wa hurrima alaina, ini yansarifu ila ihlalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa tahrimihi. Jadi kalau dari perkataan sahabat mengatakan telah dihalalkan untuk kami atau diharamkan atas kami, makanya seperti ini ditasarrufkan kepada penghalalan Nabi atau pengharamannya, begitu. Jadi pasti itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa itu al-jarad? Al-jarad tentu belalang. Apa itu hut? Yaitu ikan. Ya. Maka di sini kafilah sekalian, kita bisa memahami ini dalilun ala tahrimil maitah, dalil akan pengharaman bangkai. Akan tetapi dikecualikan dari bangkai tersebut adalah al-jarad was samak. Apa al-jarad?
belalang, sementara as-samak itu ikan. Ya. Al-jarad was-samak seperti itu dikecualikan dari bangkai yang diharamkan atau bangkai yang dinajiskan. Ya. Fakul minhum halal. Maka setiapnya dari kedua tadi halal hukumnya. Dalam beberapa hadis Abu Hurairah ya, yaitu tentang masalah air lautnya, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah. Tadi halalkan bagi kalian yaitu buruan laut, hewan-hewan laut, wa ta'amuhu, dan makannya, mata'an lakum, sebagai perhiasan bagi kalian, ya, wa lisayyarah, dan sebagai kendaraan kalian, dan sebagainya. Nah, Al-Maidah 96 tadi. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu, sayluhu maksudnya ma suyida fihi, apa yang ditangkap darinya, ya, yaitu di laut, ya. Kemudian wa ta'amuhu di sini tentunya adalah maqadafa, apa yang bisa dikonsumsi di situ. Nah, famaitatul bahri halalun mutlaqan, maka bangkainya laut halal secara mutlak, halal secara mutlak. Sama saja dia mati dengan sendirinya, ya. Kalau dia misalkan dia mati dengan sebab tertentu, misalkan dengan stroke, ya, misalkan dengan pukulan batu, misalkan dengan pancing, ya, misalkan dengan apa, yang itu bentuk-bentuk penangkapan terhadap mereka, itu halal-halal saja, walaupun telah jadi bangkai, ya. Li'umumil adillah, berdasarkan keumuman dalil. Wa takhsisin nassil 'am la budda lahu min dalilin min kitabin aw sunnatin yadullu 'ala takhsis. Dan takhsis nas, pengkhususan terhadap nas yang umum, ini harus baginya itu berupa dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan kepada pengkhususan, kepada takhsis, seperti itu, ya. Sungguh telah ada di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah bersabda, atau beliau mengatakan, wazawna jaysh al-khabar, ya, wa amiruna Abu Ubaidah, kami pernah berperang, ya, dengan antara khabar, dan pemimpin kami, amir kami waktu itu adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya. Kemudian fajidna ju'an syadidan, maka kami pun lapar sekali pada waktu itu. Fa'alqal bahru hutan maitan, ya, lam nara mithlah. Maka laut itu memuntahkan, ya. Memuntahkan apa? Memuntahkan ikan, bangkai-bangkai ikan yang kami belum pernah melihatnya. Jadi ini diantara pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ini. Ini karomah para wali begini, ya. Mereka sedang lapar luar biasa, dan para sahabatnya para wali Allah ini sedang lapar luar biasa, maka tiba-tiba laut memuntahkan ikan. Insyaallah ikannya banyak, yang lam nara mithlah, dan kami enggak pernah melihat kejadian seperti itu, semisal itu. Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya al-anbar, katanya, fa'akalna minhu nisf syahr. Jadi bahkan mereka bisa mengkonsumsinya setengah bulan namanya. Setengah bulan mereka mengkonsumsi ikan tersebut. Fa akhadha Abu Ubaidah habban min 'azamihi, ya, famarra rakib tahtahu. Ya. Maka Ubaidah, ya, itu mengambil tulang belulangnya seperti itu, ya. Famarra rakib, kemudian berlalulah atau lewatlah seorang pengendara di bawahnya. Qala, kemudian mengatakan, falamma qadimna al-Madinah, ketika kami sampai ke Madinah, zakarna dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kami mengatakan, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulu, makan oleh kalian, rizqan, itu rizqi, akhrajahu Allah azza wa jalla lakum, yang Allah keluarkan untuk kalian, ya.
at'imuna in kana ma'akum. Ya, maka berikan juga kepada kami, kata Rasulullah SAW, ya, berikan juga makanan kepada kami in kana ma'akum, jika dia masih bersama kalian. Ya, artinya Rasul mengizinkan akan makanan yang seperti itu. Ini jadi dalil ikan-ikan yang kemudian disimpan sudah menjadi bangkai di laut, ya, dibawa ke daratan, itu masih bisa dikonsumsi karena itu halal. Ya, seperti itu. Ini kan kejadiannya mungkin berhari-hari itu. Untuk sampai ke Madinah dari tempat itu berhari-hari, baru kemudian disampaikan, diberikan kepada Rasul. Misalkan, atau diceritakan pada Rasul kejadian ini udah berhari-hari yang lalu itu. Berarti kan ini sudah jadi bangkai nih kan. Ya, maka intinya adalah bisa untuk dimakan dalam artian halal, untuk dimakan. Fa'atahu ya ba'duhum bi syai'in fa'akalahu, maka datanglah kepadanya beberapa dari mereka itu dengan membawa sesuatu, itu datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa sesuatu makanan berupa ikan-ikan tersebut, fa'akalahu, maka beliau pun memakannya. Ini jelas Nabi SAW berarti mengizinkan, menghalalkan bangkai ikan, ya, seperti itu. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Fa fi hadzal hadits dalilun 'ala ibahati mayyitil bahri. Ini di hadis juga berarti dalil ini akan bolehnya bangkai laut, ya, ikan laut seperti ini. Wa talaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min lahmihi. Dan Nabi meminta dagingnya, wa akalahu, dan memakannya. Dzalika arada bihi al-mubalaghah fi tadhib nufusihim fi hilihi. Ini bentuk mubalaghah ini. Artinya benar-benar Nabi SAW menghalalkan hal tersebut, gitu kan? Wa annahu la syakka fi ibahatihi wa annahu yaqtadhihi li nafsihi. Jelas tidak diragukan lagi bahwasanya beliau menghalalkannya, membolehkannya, dan beliau ridho sekali. Kenapa? Karena beliau sendiri mengkonsumsinya, gitu. Bahkan memintanya, ya. Wa kadzalika yahillu aklu jarad mutlaqan. Begitu pula memakan jarad, halal hukumnya. Jarad tadi belalang, ya, sama saja dia mati dengan istiyar, dengan cara ditangkap seperti itu, atau dengan di apa namanya itu, sembelih kalau bisa, atau misalkan dia itu di apa ya, di apapun itu dia mati dalam keadaan seperti apapun matinya, itu tetap halal yang namanya belalang di umum hadis, karena keumuman hadis ini. Tapi ada yang dikecualikan, ya, ada yang dikecualikan dari itu manakala kalau belalangnya itu mati dalam keadaan diracun, racun belalang misalkan, semprot kayak apa gitu yang sudah mati gitu. Kenapa? Ini tentunya adalah yang membunuhnya itu adalah racun itu, ya, dan juga itu berbahaya. Untuk apa? Untuk dikonsumsi, karena kalau misalkan racunnya masih ada di tubuhnya bisa membuat kita mati juga nanti. Ya, si belalang, gara-gara makan belalang kita mati juga karena racunnya masih ada di dalam misalnya. Ya. Begitu pula dari ikan yang kemudian dimatikan dengan istilahnya apa? Racun apa? Ortas yang kayak gitu. Ini racun-racun kayak gini ini melakukan polusi terhadap ini, terhadap bihar, terhadap perairan, ya, seperti itu. Karena materi-materi di racun tersebut itu akan menghancurkan ekosistem, gitu. Maka dia diharamkan, tapi bukan karena zatnya yang haram. Ya, wa innama lamma wajada fihi min mawad madarrah wa qatilah. Karena ini adalah bentuk madarrah nanti kepada yang lainnya. Ya, dia tidak boleh melakukan perbuatan tersebut. Bukan karena zatnya yang jadi haram, enggak, akan tetapi perbuatan tersebut itu melakukan tersebut, ya, melakukan peracunan terhadap ekosistem yang ada di sana, ya, tentu adalah madarat bagi yang lainnya. Jadi tidak boleh. Kemudian hadis ini juga apabila dalil akan bolehnya apa? Akil kabid wa tihal, yaitu memakan hati dan limpa. Wa annahuma mustasnayan, keduanya itu dikecualikan min tahrimid dam, dari pengharaman
dam. Apa dam? Darah. Wa hadza bi ijma'i ahli ilmi, ini berdasarkan kesepakatan konsensus ijma'nya ahli ilmu. Ya. Dan hadis ini Bapak sekalian dalilun ala anna as-samaka wal jarada idza mata fi ma'in fa innahu la yanjus aw la yunajjis. Dan ini menunjukkan bahwasanya, ini dalil bahwasanya yang namanya ikan dan juga belalang, jika keduanya mati, maka bagaimana? Mati di air gitu. Maka bangkainya ini tidak menajisi air. Apalagi hidupnya. Paham? Hidupnya aja nggak menajisi, apalagi matinya aja nggak menajisi, apalagi hidupnya gitu. Ya tidak masalah ya. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya fafillah rahimani wa rahimakumullah. Sawan akan al-ma' qalilan am katsiran, sama saja air itu banyak atau sedikit. Ya, sedikit atau banyak sama saja. Walau taghayyara ta'muhu aw lamuhu aw rihuhu, meskipun tidak berubah atau meskipun berubah daripada ta'amnya, ya, rasanya, warnanya atau baunya. Karena apa? Karena lam yataghayyar bi najasati. Karena dia tidak berubah karena najis. Wa inna ma taghayyara bi syai'in tahir. Ya berubah karena apa? Sesuatu yang tahir. Wa hadha huwa wajhu syiyakh hadzal hadis fi bab al-miyah kama taqaddama fi mawdu' hadis Allahu a'lam. Dan demikian alhamdulillah berkaitan dengan masalah ikan dan belalang. Nah,